Sistem Windows lumpuh serempak di seluruh dunia, sebabkan kerugian mencapai 88,01 triliun rupiah di Amerika Serikat. Ribuan anak Indonesia terpapar judi online, Menkominfo jelaskan penyebabnya. Bangkrutnya Toshiba, salah satu raksasa elektronik asal Jepang. Hai guys, selamat datang di segmen High News by High Electronic, di mana kami akan selalu memberikan informasi menarik, terbaru dan terdepan yang pastinya akan selalu membuka wawasan kalian Terkait perkembangan teknologi, elektronik, dan gadget di dunia. Bersama saya Dian. dan saya Dilan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi selengkapnya di High News. Sebelum masuk ke berita pertama, kita mau ngingetin lagi nih buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube High Electronic. Jangan lupa untuk langsung di-subscribe dulu sekarang dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan informasi seputar elektronik dan teknologi yang bakal terus kita update di channel ini. Gangguan global yang melibatkan sistem Windows dipicu oleh pembaruan dari CrowdStrike yang salah, yang mengakibatkan kerugian besar bagi perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat hingga mencapai 5,4 miliar US dollar atau sekitar 88,01 triliun rupiah. Estimasi kerugian ini berdasarkan laporan dari perusahaan asuransi Parametrics yang mulai menilai dampaknya pada korporasi yang masuk dalam daftar Fortune 500, yaitu 500 perusahaan dengan pendapatan tahunan terbesar di Amerika Serikat. Kerugian ini tidak termasuk Microsoft, yang sistemnya juga mengalami kegagalan luas dalam insiden tersebut. Parametrics seperti dikutip dari The Guardian menyebutkan bahwa sektor perbankan, kesehatan, dan maskapai penerbangan besar menjadi yang paling terpukul. Total kerugian yang diasuransikan untuk perusahaan-perusahaan Fortune 500 di luar Microsoft diperkirakan mencapai antara 540 juta US dollar hingga 1,08 miliar US dollar atau sekitar 8,8 triliun rupiah hingga 17,6 triliun rupiah. Berbagai industri masih berjuang memperbaiki kerusakan akibat gangguan CrowdStrike yang menyebabkan pembatalan ribuan penerbangan, kekacauan di rumah sakit, dan lumpuhnya sistem pembayaran. Para ahli menyebut insiden ini sebagai kegagalan IT terbesar dalam sejarah. Gangguan tersebut mengungkap betapa rentannya sistem teknologi modern, di mana satu kode yang salah dalam pembaruan dapat melumpuhkan operasi di seluruh dunia. CrowdStrike, perusahaan keamanan siber yang berbasis di Texas, Amerika Serikat, kehilangan sekitar 22% dari nilai pasar sahamnya sejak gangguan tersebut terjadi. Perusahaan ini berulang kali meminta maaf atas krisis teknologi internasional yang disebabkan. Dalam laporannya pada Rabu 24 Juli 2024, CrowdStrike merinci kesalahan dalam pembaruan tersebut. Pembaruan itu mengandung bug yang menyebabkan 8,5 juta mesin Windows mogok secara massal. CrowdStrike berencana untuk meningkatkan pengujian perangkat lunak sebelum mengeluarkan pembaruan di masa mendatang, dan akan meluncurkan pembaruan secara bertahap untuk mencegah kegagalan serupa. CrowdStrike adalah salah satu perusahaan keamanan siber termuka di dunia dengan valuasi sekitar 83 miliar US dollar atau 1.352,75 triliun rupiah sebelum gangguan global ini. Perusahaan ini melayani sekitar 538 dari 1.000 perusahaan Fortune 500 dan beroperasi di seluruh dunia. Layanan yang dipakai secara luas membuat efek kegagalan pembaruan ini menjadi sangat parah, menunjukkan betapa banyak perusahaan yang bergantung pada produk yang sama untuk menjaga operasi tetap berjalan. Beberapa perusahaan mengalami kesulitan untuk pulih dari gangguan ini. Delta Airlines masih dalam kekacauan beberapa hari kemudian karena membatalkan dan menjadwalkan ulang ratusan penerbangan, menyebabkan frustasi di kalangan penumpang. Departemen Transportasi Amerika Serikat membuka penyelidikan terhadap Delta atas penanganan terhadap masalah ini. Wah, ngeri juga ya. Cuman gara-gara Windows down itu sampai bisa bikin geger seluruh dunia dan kerugiannya tuh sangat besar. Kita masuk ke berita kedua tentang meningkatnya kasus anak-anak yang terlibat dalam judi online di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mengungkapkan bahwa mayoritas anak-anak yang bermain judi online mengaksesnya melalui permainan yang menyamar sebagai game online, bukan melalui situs judi langsung. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong menyatakan bahwa anak-anak ini umumnya tertarik oleh game yang berkamuflase sebagai permainan biasa, tetapi sebenarnya adalah judi online. Dalam sebuah wawancara di Jakarta, Usman Kansong mengungkapkan, berdasarkan identifikasi yang kita lakukan, anak-anak ini bermain judi online umumnya melalui game online. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkapkan bahwa ratusan ribu anak di bawah 19 tahun terlacak bermain judi online, dengan nilai transaksi mencapai ratusan miliar rupiah. Modus operandi game online ini seringkali melalui janji-janji kemenangan yang menggiurkan. Usman Kansong menjelaskan bahwa game ini menawarkan top up terlebih dahulu sebelum bermain, kemudian dijanjikan kemenangan yang mencurigakan sebagai judi online. Merespon fenomena ini, Kominfo telah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2024 tentang klasifikasi game.
yang mewajibkan penerbit game untuk mengklasifikasikan game online berdasarkan usia dan melarang game yang mengandung unsur judi untuk semua kategori usia. Usman Kansong juga menyatakan bahwa game online yang mengandung konten judi biasanya bukan dari penyelenggara sistem elektronik atau PSE resmi. Ia menegaskan hampir seluruhnya lewat game yang pura-pura jadi game. Selain regulasi, Kominfo juga bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Pemberdayaan dan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPPPA, yang terlibat dalam Satgas Pemberantasan Judi Online. KPPPA memiliki program SAPA atau Sahabat Perempuan dan Anak, yang memberikan konsultasi psikologis kepada anak-anak yang terlibat judi online. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana, ada 197.054 anak berusia 11-19 tahun yang melakukan deposit judi online senilai 293,4 miliar dalam 2,2 juta transaksi. Kelompok usia 17-19 tahun mencatat jumlah pemain terbesar, yaitu 191.380 orang dengan nilai transaksi 282 miliar. Sementara itu, kelompok usia 11-16 tahun melibatkan 4.514 anak dengan transaksi senilai 7,9 miliar. Dan kelompok usia di bawah 11 tahun melibatkan 1.160 anak dengan transaksi sebesar 3 miliar. Dengan banyaknya anak-anak yang terlibat dalam judi online, situasi ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat. Langkah-langkah tegas diharapkan dapat melindungi generasi muda dari bahaya judi online. Berita terakhir kita tutup dengan Toshiba. Salah satu raksasa elektronik yang pernah merajai pasar elektronik dunia, resmi dihapus dari daftar perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Tokyo setelah 74 tahun tercatat sebagai perusahaan terbuka. Namun, apakah benar Toshiba bangkrut? Menurut laporan dari BBC, kejatuhan Toshiba dimulai dari tahun 2015 ketika malpraktik akuntansi di berbagai divisinya terungkap. Selama 7 tahun, Toshiba telah memanipulasi laporan keuangan dengan melebih-lebihkan laba sebesar 1,59 miliar US dollar atau sekitar 24,79 triliun rupiah. Pada tahun 2020, kecurangan ini akhirnya terungkap. Selain itu, terdapat tuduhan terkait tata kelola perusahaan dan pengambilan keputusan pemegang saham yang tidak sesuai dengan prosedur. Investigasi pada tahun 2021 menemukan bahwa Toshiba berkolusi dengan Kementerian Perdagangan Jepang untuk menekankan kepentingan investor asing, mengingat Toshiba dianggap sebagai aset strategis. Pada akhir tahun 2016, Toshiba mengalami kerugian besar setelah menghabiskan miliaran dolar Amerika Serikat untuk mengikuti tender pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Amerika Serikat melalui Westinghouse Electric yang kemudian dinyatakan bangkrut. Akibatnya, Toshiba harus menanggung hutang lebih dari 6 miliar dolar Amerika Serikat. Karena masalah keuangan ini, Toshiba terpaksa menjual banyak lini bisnisnya, termasuk telepon seluler, peralatan medis, dan barang-barang rumah tangga. Bahkan divisi pembuatan chip, Toshiba Memory yang sangat menguntungkan juga dijual untuk mendapatkan uang tunai demi keberlangsungan perusahaan. Pada akhir tahun 2017, Toshiba mendapatkan suntikan dana sebesar 5,4 miliar dolar Amerika Serikat dari investor luar negeri yang membantu perusahaan menghindari penghapusan paksa dari bursa saham. Namun, suntikan dana ini justru memperburuk situasi internal karena memperkuat posisi pemegang saham asing, menyebabkan perseteruan yang melumpuhkan berbagai divisi perusahaan. Pada awal tahun 2024, Toshiba mengonfirmasi akan diambil alih oleh kelompok investor Jepang yang dipimpin oleh Japan Investment Corp atau GIC dengan nilai 14 miliar dolar Amerika Serikat. Manajemen GIC menyatakan bahwa fokus utama mereka di masa mendatang adalah produk digital dengan margin tinggi. GIC memiliki rekam jejak yang baik, seperti dalam mengakuisisi bisnis laptop Vaio dari Sony pada tahun 2014, yang membantu perusahaan mencapai rekor penjualan tahun lalu. Namun, tantangan kali ini lebih besar karena Toshiba adalah perusahaan yang jauh lebih besar dengan sekitar 106.000 karyawan, dan beberapa operasinya penting bagi keamanan nasional. Dengan masalah keuangan yang berat, hutang yang menggunung, dan namanya yang dihapus dari bursa saham, rencana suntikan modal dari GIC diharapkan dapat menyelamatkan Toshiba dari kebangkrutan. Wah, mari kita doakan yang baik aja ya untuk Toshiba. Semoga Toshiba bisa bangkit lagi nih, seperti di masa kejayaan dulu nih, homies. Oke homies, sekian High News kali ini. Jangan lupa untuk selalu nonton High News biar kalian gak ketinggalan seputar update dunia teknologi, elektronik, dan gadget. Jangan lupa juga untuk komen, like, dan subscribe, serta nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan nih segmen High Elektronik lainnya. Saya Dilan. Saya Dian, pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!